Sutomo Miyazaki sendiri ini kita tahu ya, dia tuh punya kejahatan yang sangat luar biasa kejam gitu ya. Yang intinya dia tuh di era dia melakukan kejahatannya itu, kejahatan dia itu udah bisa dibilang nggak manusiawi gitu kan. Buat yang nggak tahu, Sutomo Miyazaki ini empat anak kecil perempuan yang rata-rata di bawah umur 7 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Dengan tujuan yang bisa dibilang cukup ekstrim pada saat itu. Kalau kita ngomong berita-berita di bawah tahun 2000-an, kayak contoh ya, dia masuk koran, dia itu disebutin sebagai ya predator pedofil. Karena target dia itu nggak hanya tapi juga melakukan pelecehan. Jadi sebelum dibunuh, dia digitu-gituin dulu si anak kecil yang umur 7 tahun ini, dan setelah itu dibunuh dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang dipotong tangan, ya ada yang digituin, ada yang dibuang ke hutan ya gitulah. Dan tentu pas itu kita menemukan hal yang menarik, ternyata Sutomo Miyazaki ini itu orang yang punya kelainan. Salah satunya itu kelainannya dia itu ya sesudah dia ngebunuh korbannya, dia itu selalu membawa pulang tangan dari gadis tersebut untuk dia simpan di lemarinya dia, dan beberapa tangannya yang dibawa pulang itu dimakan sama dia. Ya jadi itu kejahatan terbesar otaku, dan ketika disuspek sama polisi, ketika ditelusuri, semuanya mengarah kepada galeri dia. Ya kurang lebih inilah ruangannya si Sutomo Miyazaki. Kalau buat yang nggak terlalu mematikan, itu ruangan yang di sebelah gambar ini ya, yang sebelah gambar mukanya si Sutomo Miyazaki. Itu sebagian besar itu semuanya itu koleksi DVD, CD, komik dan segala macam, sehingga tentu kepolisian pada saat itu menganggap kalau dia ini bagian otaku, dan kemungkinan terbesar dia melakukan kejahatan kepada anak gadis ini karena terinspirasi atau terinfluence dari hal-hal karya-karya yang dia ikutin atau yang dia baca gitu. Yang tentu saja semuanya berkaitan dengan anime, manga dan lain-lain. Itu yang dulu kita bahas kan. Dulu kita pernah bahas itu. Aku mau bilang dulu, Sutomo Miyazaki ini kan orang yang bisa dibilang maniak ya, maniak. Dia ini tuh otakunya itu nggak sekedar otaku biasa. Otaku yang melampaui otaku gitu loh, tau nggak sih? Jadi di tahun 80-an itu kan banyak karya-karya yang hilang, dan kebanyakan orang-orang studio, orang-orangan itu udah nggak pegang filenya. Tapi orang-orang kayak Sutomo Miyazaki ini, dia itu punya filenya sendiri gitu. Dia ini bisa dibilang otaku hunter lah, atau ya kolektor banget gitulah. Jadi semua karya-karya legend itu dia pegang semua. Ada konspirasi besar yang ngomong salah satu tragedi terbesar otaku yang dimana Sutomo Miyazaki 4 anak kecil ini tadi itu katanya didorong dengan target dia mau menemukan sebuah karya yang hilang, karya-karya era-eranya Ultraman, Ultra Seven episode 12. Melalui sudut itu saya mengenal Sutomo Miyazaki yang memiliki episode ke-12 Ultra Seven. Jadi karyanya Kenji Ando ini tadi itu dari karya Ultra Seven yang episode 12-nya itu kan hilang, dan bisa dibilang menjadi salah satu case histori yang panjang tentang karya yang hilang. Dan itu karya yang terkenal pada eranya gitu kan, karena ditemukan kembali katanya kan sama Sutomo Miyazaki ini kan di tahun 85. Jadi bisa dibilang seseorang yang bisa megang karya ini itu kan pasti orang yang beruntung banget gitu. Let's say contoh gitu ya, katakan Dragon Ball dulu ada episode yang hilang gitu, dan kamu di tahun masa depan itu masih punya filenya, itu kan bakal menjadi file yang sangat mahal gitu loh hitungannya kurang lebih seperti itu. Makanya kolektor itu cukup gak main-main gitu sama barang yang dia cari gitu, karena nilainya juga mahal gitu. Apalagi studio-studio bakal nawar untuk menyimpan file tersebut. Dia itu ada dugaan kalau dia itu ngelakuin pembunuhan dan ini keempat gadis ini dengan tujuan videonya akan ditukar ke salah satu broker yang saat itu memegang file dari Ultra Seven. Tapi dibalik itu ada yang nyebutin yaitu tadi, ternyata tujuan terbesarnya Sutomo Miyazaki itu melakukan itu, ngevideo gadis tersebut dilakukan adegan, dan itu ada videonya disita sama kepolisian. Bukan dijual bahasanya, dibarter
ke broker-broker yang saat itu dia bilang kalau dia punya episode ke-12 dari Ultra Seven. Lu ngelakuin video mantap-mantap dengan anak kecil karena itu permintaan pasar tinggi kita di tahun 98. Karena itu permintaan terbesar broker ini. Broker ini tuh broker juga yang dia itu punya site-site situs porn pada tahun 2000-an di Jepang gitu loh. Jadi kayak barter gitu loh. Aku punya episodenya nih. Episode 12-nya Ultra Seven yang kamu cari-cari, yang nggak dipunya semua otaku Jepang nih. Tapi kamu tuker sama ini, mau nggak gitu? Dan itu rumor yang dia, ya tentu saja makanya aku bilang konspirasi kan, karena dalang terjadinya suatu hal kan.